warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Purwanti dari semester 2C akan melanjutkan review materi hukum pidana pertemuan kedua yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Reddy Aridayandi SMH. Langsung saja, sumber hukum pidana atau KUHP atau WPSNI mulai berlaku 1 Januari 1918. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Memori Penjelasan KUHP atau MVT atau Hukum Pidana Adat atau Hukum Pidana Tidak Tertulis pada masa kolonial. Dasar hukum pidana adat adalah pasal 131 IS Junto Algemene Bepalingen Vanuit Keving atau AB dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub Pengertian Hukum Pidana atau Strapreh, Hukum Pidana Material atau Hukum Pidana Objektif atau Hukum Pidana Substansif atau Ius Poenale atau Criminal Act atau Substantif Criminal Act berisi keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Selanjutnya berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas atau Criminal Act. Selanjutnya mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif atau ius poeniendi atau criminal prosedur berisi keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau TP. Selanjutnya, merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau kriminal prosedur, contohnya KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya ada pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian yang bersifat umum berisi berlaku untuk seluruh larangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. Bagian khusus mengatur perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan. Buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Selanjutnya, berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality atau nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi 2 konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Yang pertama ada tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum.
Yang kedua berisi larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua ada peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, berisi tentang tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, berisi tentang menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa, dan sanksi pidana merupakan paksaan atau duang. Selanjutnya, menurut tempat atau locus delicti. Daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu yang pertama asas teritorial, pasal 2 KUHP. Selanjutnya ada asas personal atau nasional aktif, pasal 5 KUHP. Selanjutnya ada asas perlindungan atau nasional pasif, pasal 4 dan pasal 7. Selanjutnya ada asas universalitas. Selanjutnya ada ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.